Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febiola dengan NIM 092023 0903455 dengan mata kuliah Komunikasi Data. Di sini saya akan menjelaskan satelit di mana bagian satelit miniatur. Pokok pembahasan yang saya akan bahas pada isi PPT satelit miniatur ini yang pertama, definisi dan klasifikasi satelit miniatur, sejarah singkat, klasifikasi berdasarkan massa, komponen utama, standar kubesat, contoh misi sukses dunia dan di Indonesia, tren untuk masa depan, perbandingan antara kelebihan dan kekurangan satelit besar dan satelit miniatur, dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Apa itu satelit miniatur? Jadi, satelit miniatur itu sering juga disebut dengan satelit kecil. Satelit ini dengan massa dan ukuran rendah, biasanya di bawah 500 kg. Mereka dirancang untuk memangkas biaya pembuatan dan peluncuran sehingga cocok untuk misi ilmiah, edukasi, atau komersil dengan roket yang lebih kecil. Klasifikasi utamanya ini dikelompokkan berdasarkan massa. Yang pertama itu adalah mini dengan 200 sampai 500 kg. Yang kedua itu adalah mikro 10 sampai 200 kg. Ketiga adalah nano, 1 sampai 10 kg, yang paling terkecil itu adalah pico, dengan kurang dari 1 kg, termasuk standar kubesat yaitu 10 kali 10 kali 10 cm atau 10 akar 3. Nah, kubesat ini populer karena modular dan bisa diproduksi massal. Keunggulan dari satelit miniatur ini karena biayanya yang lebih rendah, karena kurang dari 1 juta US dollar. Untuk untuk ini memungkinkan peluncuran banyak satelit sebagai konsultasi untuk data yang akurat, seperti observasi bumi atau komunikasi. Satelit miniatur ini sering dibawa sebagai penumpang di roket besar. Sejarah singkat dari satelit miniatur ini dimulai pada akhir tahun 90-an sebagai upaya membuat satelit murah dan mudah untuk riset mahasiswa. Konsep kubesat ini standar utamanya diciptakan di tahun 1999 oleh Profesor Jordi Puig-Sauri di Cal Poly dan Bobby Twigg di Stanford University untuk simulasi Sputnik era di orbit di rendah bumi. Nah, peluncuran pertamanya itu di tahun 2003 dengan menggunakan Vyoroket, roket Rusia. Hingga di tahun 2012, sekitar 75 kubisat ini orbit atau diluncurkan. Nah, naik ke 2.300 pada tahun 2023. Nah, awalnya dominan akademik ini sejak 2013 ke komersil sebagai Planet Labs, DAP satelit terkecil untuk pemetaan bumi. Dan hingga sekarang digunakan NASA Marco ke Mars 2018. Konstelasi global dan negara yang berkembang termasuk Indonesia via Lavan. Ini sama yang disebutkan tadi, klasifikasi berdasarkan massa. Nah, ini juga sama yang disebutkan tadi, klasifikasi berdasarkan massa, tapi standar kubusat ini spesifikasi modular dari Kubusat Design Specification CDS untuk satelit miniatur berbentuk kubus 10 kali 10 kali 10 cm atau 10 pangkat 3 satu unit, dirancang untuk muat di dispenser seperti PPOD dengan massa maksimal 1,33 kg per unit, naik ke 2 kg per unit modern. Nah, di sini ada tabel. Yang pertama itu adalah ukuran satu unit dengan dimensi 10 kali 10 kali 11,35 dengan massa maksimal 1,33 hingga 2 kg. Contoh penggunaannya itu adalah untuk edukasi. Yang kedua itu adalah 3 unit dengan 10 kali 10 kali 34 dengan massa maksimal 4 kg. Contoh penggunaannya itu adalah digunakan untuk riset. Yang ketiga itu adalah 6 unit dengan dimensi 10 kali 20 kali 34 dengan massa maksimal 8 sampai 12. Contoh penggunaannya itu di komersial. Yang terakhir itu adalah 12 unit dengan dimensi 20 kali 20 dikali 34. Massa maksimalnya itu 16 sampai 24 kg. Contoh penggunaannya itu untuk misi lanjutan. Untuk perkembangan global, menyoroti eksponensial kubesar dari riset akademik ke industri global dengan pasar mencapai
0,52 miliar US dollar pada tahun 2025 dan diproyeksi 1,98 miliar US dollar pada tahun 2023. Tonggak global ini adalah pencapaian global. Yang pertama itu adalah NASA, CSLI, kurang dari 162 misi yang dipilih, 66 diluncurkan via Elana hingga 2026, hingga termasuk 10 baru 2024 ke ISS. Yang kedua itu adalah peluncuran total. Kurang dari 10.000 kubisat orbit sejak 2003 didorong dengan SpaceX dan atau roket Ridge Hair. Yang terakhir itu adalah perusahaan seperti perusahaan Labs, DAP, ratusan untuk Imagine Bumi dan York Space System. Nah, ini adalah tabel data eh, jumlah diluncurkannya CubeSat atau satelit miniatur. Di tahun 2025 diluncurkan 2.500 kumulatif dengan nilai pasar 0,52 miliar US dollar dengan pemimpin NASA atau Planet Labs. Di tahun 2033 proyeksi itu kemungkinan mencapai 20.000 dan nilai pasarnya itu 1,98 miliar US dollar. Nah, pemimpinnya itu adalah komersial 50%. Nah, ini adalah statistik dari nilai pasar terbesar dari 2003 hingga 2025. Yang selanjutnya itu adalah komponen satelit CubeSat atau satelit miniatur. CubeSat ini terdiri dari beberapa komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya sebagai satelit miniatur. Berikut adalah beberapa komponen CubeSat yang umumnya digunakan. Yang pertama itu adalah satelit spur, di mana merupakan kerangka yang biasanya terbuat dari aluminium 6061 atau 7075 karena material ini ringan, kuat, dan tahan terhadap getaran saat peluncuran serta radiasi di luar angkasa. Struktur ini harus mampu melindungi komponen internal dari kondisi ekstrim. Contohnya adalah frame besar satu unit dengan ukuran 10 kali 10 kali 10 cm dan massa maksimal 1,33 kg. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh gambar struktur dari satelit CubeSat. Yang kedua itu ada subsistem daya atau EVS. Ini berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, dan mendistribusikan listrik ke seluruh komponen satelit. Sistem ini terdiri dari panel surya yang dipasang di beberapa sisa satelit dan baterai lithium ion untuk menyimpan energi. Untuk satelit ukuran 1 unit, daya yang dihasilkan biasanya sekitar 1 hingga 3 watt, cukup untuk mengoperasikan komputer dan komunikasi secara bergantian. Yang ketiga itu adalah komputer onboard atau OBC. Ini adalah otak satelit miniatur. OBC ini menggunakan mikrokontroler setingkat dengan Arduino yang bertugas memproses perintah dari bumi untuk menjalankan operasi dan menyimpan data sementara dari flyout. Meskipun mirip dengan Arduino biasa, Celtic Processor ini menggunakan versi yang sudah diperkuat oleh radiasi. Namun, untuk memerlukan edukasi dan riset, microcontroller standar masih cukup handal. Nah, yang keempat itu adalah sistem kendali sikap ADCS. Nah, ini bertugas untuk menentukan dan mengatur menggunakan sensor seperti gyro dan magnetometer untuk mengetahui posisi satelit, lalu menggerakkan aktuator seperti Mach Torque Gear atau reaction wheel untuk mengubah orientasinya. Tujuan utamanya adalah memastikan panel surya menghadap matahari atau antena mengarah ke bumi, atau kamera atau layout lainnya untuk mengincar target yang diinginkan. Yang kelima itu adalah subsistem komunikasi, TTT dan C. Ini memungkinkan satelit berkomunikasi dengan stasiun bumi. Sistem ini terdiri dari antena yang bekerja pada frekuensi UAHF atau VHF serta transceiver yang mengirim dan menerima sinyal. Melalui komunikasi, inilah operator di bumi bisa mengirimkan perintah ke satelit dan menerima data, telemetri, maupun hasil pengamatan dari layout. Nah, gambar di samping ini merupakan contoh dari sistem sikap komponen dari sistem sikap kendali ADCS dan subsistem komunikasi TT dan C.
Dan yang terakhir itu adalah playout. Playout ini adalah muatan utama yang menjadi alasan mengapa satelit ini diluncurkan. Playout biasa Playout bisa berupa kamera atau pemerotan di bumi, seperti sebagai sensor lingkungan, seperti pengukuran suhu dan radiasi, maupun perangkat eksperimen teknologi lainnya. Jenis playout sangat bergantung pada misi satelit itu sendiri. Apakah untuk pemantauan bencana, riset atmosfer, dan demonstrasi teknologi baru. Seperti gambarnya seperti kamera yang biasa digunakan. Contoh gambarnya itu ada di samping. Nah, selanjutnya itu adalah standar CubeSat untuk satelit miniatur. Standar CubeSat satelit miniatur ini peraturan teknis yang mendefinisikan ukuran, bentuk, massa, dan antarmuka. Satelit miniatur agar semua CubeSat dari manapun bisa diluncurkan menggunakan dispenser wadah peluncur, yang mana sama di berbagai roket. Standar ini pertama kali dibuat pada tahun 1999 oleh Califoli dan Stanford University. Nah, ini adalah tabel unit kebesar sama yang telah dijelaskan tadi. Aplikasi utama CubeSat atau satelit. Yang pertama itu adalah observation, pemantauan hutan, banjir, hasil panen resolusi 1 sampai 5 piksel, bisa lihat tempat yang sama di setiap hari. Yang kedua itu komunikasi internet untuk setiap daerah terpencil dan koneksi IoT di laut. Konsep konstelasi satelit kecil seperti Starlink Mini. Selanjutnya itu adalah ilmiah, ukuran radiasi plasma aurora. NASA CSLI sudah mendanai lebih dari 162 misi. Teknologi, selanjutnya itu adalah teknologi demo. Uji coba komunikasi laser atau propulsi baru dengan biaya murah. Gagal, gagal pun tidak rugi besar. Yang selanjutnya itu adalah edukasi. Edukasi ini digunakan untuk latihan mahasiswa untuk bikin satelit nyata. Contohnya itu adalah 8A3 Indonesia libatkan tim mahasiswa. Selanjutnya itu adalah Marco. A A atau B, NASA di tahun 2018. Dua kubesat 6 unit jadi relay komunikasi pertama ke Mars untuk Lander Insight, kirim data dari jarak 180 juta kilometer. Bukti kubesat ini bisa ke ke planet lain. Yang selanjutnya itu adalah Planet Labs 2014 hingga sekarang. 200 lebih kubesat imaging bumi setiap hari resolusi 3 sampai 5 meter atau piksel, pantau deforestasi, Amazon, banjir, dan kapal ilegal di seluruh dunia. Selanjutnya itu adalah Spiritas 2017. Satelit terkecil di dunia beratnya hanya 4 gram, sebesar kuku jari. Panel surya dan komunikasi laser berfungsi untuk di orbit, pembuka jalan untuk satelit PEMTO. 8A3 Indonesia tahun 2016. Kubesar pertama Indonesia dengan kamera atau komunikasi LoRa yang berhasil mengirim foto bumi dan uji komunikasi selama 2 tahun. Yang ketiga itu eh, yang selanjutnya itu adalah Capstone NASA di tahun 2022. Kubesar dengan 12 unit uji orbit baru di bulan NRHO untuk Lunar Gateway, bukti bahwa kubesar bisa navigasi mandiri antar planet tanpa kendali terus dari bumi. Nah, untuk tren masa depannya itu, populasi mini, satelit bisa bergerak sendiri. Dulu satelit mini cuma bisa melayang di orbitnya, sekarang mulai dipasang di mesin kecil. Manfaatnya itu, satelit bisa naik turun,
naik turun orbit dan bisa dijatuhkan ke bumi setelah habis masa pakainya supaya tidak jadi sampah. Yang kedua itu bisa pakai AI, satelit jadi pintar. Satelit ini dikasih chip AI untuk manfaatnya bisa olah foto langsung di angkasa, hanya hasilnya yang dikirim ke bumi. Jadi lebih cepat dan tidak boros data. Contohnya ini, satelit ini bisa deteksi kebakaran hutan sendiri lalu langsung kirim peringatan. Nah, yang ketiga itu adalah konsultasi ribuan satelit. Bukan satu atau dua, tapi ribuan kubus diluncurkan sekaligus. Manfaatnya, internet bisa menjangkau seluruh dunia termasuk daerah terpencil. Contohnya seperti Starlink. Selanjutnya adalah perbandingan satelit miniatur, kubesar, dan satelit besar. Dari aspek biaya produksi, satelit miniatur ini lebih murah dan satelit besar ini lebih mahal sampai triliunan rupiah. Dan waktu pembuatannya itu untuk satelit miniatur ini lebih cepat yaitu 1 sampai 2 tahun, sedangkan untuk satelit besar itu lama 5 sampai 10 tahun. Untuk massa, satelit miniatur ini kurang dari 500 gram, sedangkan untuk satelit besar ini 1000 kilogram bisa sampai 6 ton. Dan ukurannya untuk satelit miniatur ini kotak susu hingga kulkas kecil. Dan untuk satelit besar ini sebesar mobil atau bus. Ini jauh sekali perbandingannya untuk ukurannya. Dan untuk aspek daya, untuk satelit miniatur ini kecil, 1 sampai 100 watt. Sedangkan untuk satelit besar ini besar ribuan watt. Dan umur operasi untuk satelit miniatur ini cuman 6 bulan sampai 2 tahun. Sedangkan untuk satelit besar ini cukup panjang yaitu 10 sampai 15 tahun. Dan untuk aspek manuver orbit, satelit miniatur ini terbatas kecuali ada populasi. Sedangkan satelit besar ini bisa pindah orbit dengan mudah. Untuk peluncuran, satelit miniatur ini bisa nebeng sama yang disebutkan tadi sebagai penumpang. Sedangkan satelit besar ini harus sewa roket sendiri. Dan resiko kegagalan untuk satelit miniatur ini rendah karena kerugian itu kecil. Sedangkan satelit besar ini tinggi karena kerugian besar dan modalnya juga jauh dari satelit miniatur dan satelit besar. Dan aspek untuk universitas, untuk satelit miniatur ini mudah, tapi untuk satelit besar ini hampir tidak ada. Sedangkan untuk produksi massal, satelit miniatur ini bisa untuk komponen standar, sedangkan satelit besar ini sulit karena custom made. Dan untuk yang terakhir itu adalah risiko sampah antariksa. Untuk satelit miniatur ini tinggi karena kecil dan sulit dilacak. Sedangkan untuk satelit besar ini rendah, besar dan mudah dilacak. Kesimpulannya ini, satelit miniatur adalah satelit dengan massa di bawah 500 kilogram dan ukurannya itu seperti kotak susu hingga kulkas kecil yang menawarkan biaya produksi dan peluncuran yang lebih murah dibandingkan dengan satelit besar. Keunggulannya ini memungkinkan universitas dan startup ikut bereksploitasi em, untuk antariksa. Meskipun memiliki keterbatasan daya kecil dan umur operasi yang pendek, standar Kubesat 10 kali 10 kali 10 cm per unit membuat komponen bisa diproduksi massal dan peluncuran bisa dilakukan secara diresrai. Aplikasinya itu meliputi observasi bumi, komunikasi, dan riset ilmiah, serta uji teknologi, hingga edukasi. Dengan contoh sukses seperti Marco ke Mars, Planet Labs DAP, dan Lavan A3 dari Indonesia. Kedepannya, satelit miniatur akan semakin pintar dengan AI, bisa bergerak sendiri, bergerak populasi mini hadir dalam ukuran lebih kecil, pocket cube, dan wajib dilengkapi perangkat di orbit agar tidak menambah sampah Antartika. Itulah penjelasan tentang satelit miniatur. Jika ada kurang kurang penjelasan atau tidak terlalu lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.